Cerita diawali dengan dieksekusinya seorang raja bajak laut yang bernama Gold Roger oleh marinir angkatan laut di bawah pemerintahan dunia. Roger telah dianggap menjadi seorang bajak laut yang jahat dan berkonspirasi melawan pemerintah dunia. Saat akan dieksekusi, Roger mempersilahkan kepada semua orang yang ada di sana agar mengarungi lautan untuk mencari harta karun yang ia sembunyikan. Pesan terakhirnya pun telah mengubah dunia sehingga lahirlah era baru. 20 tahun berselang, di tengah laut dengan perahu kecilnya, Luffy sedang mengutarakan ambisinya kepada seekor burung camar, bahwa dirinya ingin menemukan One Piece dan menjadi seorang raja bajak laut. Perahu Luffy bocor lalu tenggelam. Ia pun memutuskan berlindung di dalam sebuah tong. Tidak jauh dari sana, Alpida dan krunya sedang menjarah sebuah kapal. Tanpa mereka sadari, tong yang berisi Luffy yang terapung dekat mereka diangkut ke kapal. Alpida menanyakan kepada mereka keberadaan Zoro si pemburu bajak laut. Yang mereka tahu Zoro pergi ke Pulau Sikis. Alpida menyangka dirinya masuk dalam daftar buruan Zoro, jadi ia berniat memburu Zoro terlebih dulu. Malamnya saat Koby sedang membersihkan gendir milik Kapten Alpida, ia mendengar suara di salah satu tong. Luffy keluar dari dalam tong, kemudian menenangkan Koby yang ketakutan. Karena lapar, Luffy mencari makanan di sana. Koby pun memperingatkan Luffy bahwa pemilik kapal ini adalah seorang bajak laut yang kejam. Lalu scene kembali pada 10 tahun yang lalu. Luffy kecil menyambut kedatangan Seng dan para krunya di pelabuhan. Luffy ingin menjadi bagian dari krunya Seng. Seng menjelaskan menjadi bajak laut itu berbahaya. Buktinya ada bekas luka di wajahnya Seng. Luffy kecil pun membuktikan bahwa ia serius. Tanpa diduga, Luffy membuat luka di wajahnya. Kembali ke masa sekarang, Koby heran kenapa Luffy ingin menjadi bajak laut. Di dalam pikiran Luffy menjadi bajak laut itu menyenangkan, namun berbeda dengan yang dialami oleh Toby. Menjadi kru Alpida sangat menyiksa batinnya, dan Koby tidak bisa kabur dari Alpida. Luffy memberitahukan ambisinya mencari One Piece, dan setelah ini ia akan pergi ke kuburan para bajak laut yaitu Greenland. Di saat semua orang sedang tidur dan Luffy akan kabur, tak sengaja Luffy membuat suara yang membuat semuanya terbangun. Mereka menanyakan siapa dirinya. Luffy menjawab bahwa Monkey D. Luffy. Ia berambisi akan menjadi raja bajak laut. Sontak saja mereka menertawakan Luffy. Para kru Alpida meneriakkan bahwa raja bajak laut adalah Alpida. Koby yang diam saja, ia dipertanyakan kenapa Koby tidak mengikuti yang lain. Luffy malah memberitahu Alpida kejelekan Alpida yang Koby beritahu kepada dirinya. Sontak saja Alpida menyerang Koby, namun Luffy menyelamatkan Koby. Melihat tubuh Luffy yang elastis, Alpida dan krunya tercengang. Luffy pun memberikan Alpida pelajaran. Beralih ke Pulau Sikis, Zoro yang sedang berdoa dihampiri oleh Seven. Seven mengaku ia mewakili sindikat Boroku mengajak Zoro untuk bergabung dengan sindikatnya. Zoro menolaknya mentah-mentah. Niat hati Seven ingin memberi pelajaran kepada Zoro, tapi sayang ia salah pilih lawan. Pagi pun terang, Koby salut kepada Luffy karena baru kali ini ada yang menentang Alpida. Ditambah kenapa bisa tubuh Luffy menjadi elastis. Lalu Luffy menceritakannya. Setelah melukai wajahnya, Seng menjahit luka Luffy kecil. Luffy meminta kepada Seng untuk mengajarinya menjadi bajak laut yang hebat. Seng mengiyakan bahwa suatu saat nanti mungkin itu akan terjadi. Luffy yang kesal masuk ke ruangan Seng dan krunya menyimpan barang berharga mereka. Luffy mengambil satu kotak yang isinya ada buah yang asing baginya, dan ia pun memakan buah itu. Ketika Seng dan krunya sedang minum-minum di bar, ada tamu yang kesal karena minuman di bar itu habis oleh Seng dan krunya. Tamu itu menghina Seng dengan memecahkan beberapa barang, dan Seng tidak marah. Malahan ia membersihkan pecahan kacanya. Luffy yang melihatnya, ia marah kenapa Seng tidak melawan diperlakukan seperti itu. Seng pun memberitahukannya bahwa kekerasan bukan solusi setiap situasi dan pria sejati haruslah berbudi. Ketika Seng menarik tangan Luffy saat Luffy akan pergi, Seng terkejut melihat tangan Luffy yang melar. Jadi karena Luffy memakan buah iblis gomu-gomu, tubuh Luffy menjadi karet. Koby pun menanyakan kemana tujuan mereka sekarang. Koby terkejut karena Luffy tidak bisa navigasi dan mereka tidak punya peta.
Koby rasa ia membuat kesalahan karena telah lari dari Alpida. Setidaknya sekarang Toby bebas melakukan apa saja. Ketika Koby ditanya ingin menjadi apa, rupanya Koby ingin menjadi marinir. Luffy mendukung impian Koby dan Luffy akan membantu mewujudkannya. Dengan entengnya Luffy mengatakan ia akan menyelinap ke pangkalan marinir AL terdekat untuk mencuri peta dan Toby bisa bergabung dengan mereka. Scene berpindah pada suatu tempat di East Blue. Perahu Nami dihampiri oleh 2 orang kru bajak laut yang tadinya mereka akan menjarah perahu kecil Nami, tapi merekalah yang dibodohi oleh Nami. Singkatnya, Luffy dan Toby tiba di Shelton pangkalan 153. Sebelum melancarkan aksinya, Luffy ingin mengisi perut terlebih dulu. Di dalam bar yang sama, Zoro datang membawa kepala si Seven. Selain itu, di sana juga ada si Nami. Ada anak kecil yang menawarkan makanan kepada Zoro. Tanpa sengaja, anak itu menabrak Helmeppo dan Helmeppo menginjak makanannya. Tanpa diduga, Zoro mengambil makanan yang sudah diinjak kemudian memakannya. Lalu Zoro menyuruh Helmeppo untuk meminta maaf dan memakan makanan itu. Helmeppo yang belagu malah menantang Zoro. Dengan terpaksa, Zoro meladeninya. Para marinir bawahan Helmeppo yang ada di sana membantu Helmeppo, tapi mereka bukan lawan yang sepadan untuk Zoro. Helmeppo meminta Zoro untuk tidak membunuhnya. Ia menawarkan bahwa ayahnya yaitu Kapten Morgan akan memenuhi permintaan Zoro. Zoro pun pergi ke kantor Kapten Morgan yang merupakan komandan pangkalan marinir. Zoro membawa kepala Seven untuk ditukar dengan imbalan. Morgan akan membayar, tapi karena Zoro telah menyerang marinir, Zoro harus dihukum 7 hari dijemur di lapangan. Karena keahliannya, si Zoro diajak untuk ikut bergabung menjadi marinir, tapi ia menolaknya. Di tempat lain, Luffy sangat terpukau dengan kemampuan Zoro. Berbeda dengan Koby, ia nampak tak percaya dengan tindakan Zoro yang melindungi anak tadi dari marinir yang seharusnya marinir mengayomi mereka. Maka dari itu, menurut Luffy, Koby bisa memilih menjadi marinir yang baik. Luffy meminta Koby untuk menyiapkan kapal sementara dirinya akan mencuri peta. Paginya, Helmeppo meledek Zoro yang sedang dijemur. Ia juga menertawakan Zoro kalau ayahnya takkan membebaskan Zoro. Di sisi lain, Nami menyamar menjadi marinir. Lalu Luffy salah masuk, ia malah menuju ke lapangan tempat Zoro dijemur. Mereka berbincang tentang kejadian kemarin dan mereka saling memperkenalkan diri. Saat Luffy mengajak Zoro untuk menjadi krunya, Zoro tertawa karena itu bertentangan dengan dirinya. Ambisi Zoro, ia ingin menjadi pendekar pedang terhebat. Luffy pun membebaskan Zoro dan Zoro tidak ingin dirinya berhutang budi untuk ini. Saat Nami sedang mencari peta Green Line, ia dipergoki oleh seorang marinir. Terpaksa Nami harus melumpuhkannya. Secara bersamaan, Luffy jatuh dari atap. Mereka berdua tahu kalau mereka ini sama-sama penyusup. Dan mereka ingin mencuri peta yang sama. Luffy yang polos dengan santainya melenggang tanpa takut tertangkap. Tanpa diduga, mereka berpapasan dengan Morgan. Di sisi lain, Zoro masuk ke kamar Helmeppo untuk mengambil pedangnya. Untungnya Nami bisa mengelabui si komandan kalau dirinya sedang membawa tahanan ke sel dan si komandan mempercayainya. Selain itu, Nami berhasil mencuri kunci kantor si komandan. Luffy kagum dengan keahlian mencuri Nami. Ia pun mengajak Nami untuk gabung menjadi krunya, tapi Nami menolak karena ia benci dengan bajak laut. Mereka berdua masuk dan menggeledah kantor si komandan. Tanpa sengaja, Luffy menarik kapak si komandan lalu terbukalah tempat si komandan menyimpan peta. Sekarang si komandan tahu kalau ada penyusup. Alarm berbunyi, Luffy dan Nami belum bisa membuka berangkasnya. Dengan terpaksa Luffy mencabut berangkas itu dan mereka berdua terbanting keluar. Di sana mereka diserang oleh para marinir. Zoro yang tadinya akan pergi, ia tidak tega melihat Luffy dan Nami kewalahan. Terpaksa Zoro membantu mereka berdua. Morgan datang untuk menangkap ketiganya. Luffy dan Zoro bekerja sama melawan si Morgan. Sementara Nami, ia menghadang para marinir yang lain. Setelah mengalahkan semuanya, mereka bertiga pergi ke kapal Nami. Tadinya Helmeppo ingin menjadi pahlawan bagi ayahnya dengan menangkap Luffy, namun baru dipukul oleh Koby ia sudah pingsan. Ketika Luffy mengajak Koby untuk ikut, ia tidak mau. Seperti yang diketahui, ia ingin menjadi seorang marinir yang baik. Dan berita penjarahan di Shelton telah sampai kepada Garp.
Garp marah mendengar peta Greenland telah dicuri. Di tempat lain, Buggy mendengar info ini dan ia akan memburu si topi jerami. Lalu scene kembali ke masa kecil Luffy. Makino si pemilik bar memberitahukan tentang buah iblis kepada Luffy. Memakan buah itu ibarat membuat perjanjian dengan iblis dan tidak ada buah iblis yang sama. Masing-masing dari buah iblis memiliki kekuatan yang berbeda. Selain itu, laut bisa melemahkan orang yang memakan buah itu. Seng dan krunya bersiap untuk kembali berlayar mencari One Piece. Nami terus berusaha membuka kode berangkasnya. Ia selalu diganggu oleh Luffy yang selalu saja mengoceh. Setelah terbuka dan petanya ada, Nami menjelaskan tentang ini kepada Luffy dan Zoro. Nami ragu kalau One Piece atau harta karun Roger itu benar adanya. Karena selama ini One Piece tidak pernah ditemukan oleh siapapun. Tiba-tiba suar menyala dan asap dari suar itu membuat Luffy dan yang lain pingsan. Beruntung Luffy sempat menelan petanya terlebih dahulu. Ketika sadar mereka dikurung di suatu kotak kayu. Nami lega karena petanya disembunyikan oleh Luffy. Nami sangka mereka ini ditawan oleh marinir. Luffy menyangkal bahwa yang ia lihat sebelum pingsan, bendera yang menangkap mereka ialah bendera bajak laut. Tiba-tiba kotak kayu itu dibuka. Luffy dan yang lain berada di tengah lapangan sirkus. Luffy tahu dengan si badut karena ia pernah melihat poster Buggy si badut di Selton. Buggy sangat kesal karena Luffy dan teman-temannya mendahului dirinya untuk mencuri peta itu. Luffy yang polos, ia mengatakan kalau peta itu akan mengantarkan dirinya menjadi Raja Bajak Laut. Buggy menertawakan Luffy, yang akan menjadi Raja Bajak Laut adalah dirinya. Ia menegaskan bahwa kelompok mereka adalah yang ditakuti di Es Blue. Zoro memperingatkan Buggy dan krunya untuk menyerah saja. Tanpa diduga, Nami berniat kabur seorang diri. Nami pun berlari keluar, rupanya kota ini sudah porak-poranda. Nami pun ditangkap lagi. Nami sangat marah kepada Buggy atas hal ini. Buggy tidak ingin berbasa-basi lagi. Ia akan menginterogasi Luffy yang tahu peta itu. Di tempat lain, Koby sudah menjadi bagian dari marinir. Garp sang wakil laksamana sekaligus dirinya yang menangkap Gold Roger melihat keadaan di Selton. Kembali ke Zoro, Zoro meledek tindakan Nami tadi dan mereka malah saling ledek tentang profesi mereka. Sementara itu, tangan dan kaki Luffy ditarik dipaksa untuk memberitahukan di mana petanya. Selain itu, Buggy ingin tahu apa yang membuat Luffy berambisi menjadi Raja Bajak Laut. Seolah tersadar sesuatu, Buggy baru ia tahu kalau topi jerami yang dipakai Luffy sama dengan topi miliknya Seng. Yang ternyata waktu dulu Buggy dan Seng adalah sahabat dan Seng mengkhianati dirinya. Saat Luffy akan ditarik lagi, ada seseorang yang menolak Buggy agar tidak melakukannya. Salah seorang anak yang ditawan untuk menjadi penonton akan dilukai oleh Buggy. Luffy pun melepaskan diri dan menghajar si Buggy hingga kepalanya terlepas. Namun Buggy masih hidup dan ternyata ia adalah pemakan buah iblis juga yang bernama buah bara-bara. Kemampuan Buggy bisa memisahkan anggota tubuhnya. Lalu Luffy dibuat pingsan lagi. Salah satu kru Buggy yang bernama Cabaji memukuli Zoro sebab ia dendam kepada Zoro yang telah membunuh saudaranya. Akan tetapi Zoro tidak ingat dengan siapa saja yang telah ia bunuh. Setelah diberitahu detailnya, Zoro pun tersenyum, ia ingat dengan itu. Di tempat lain, Garp memanggil Koby si anak baru ke kantornya. Rupanya Garp tahu Koby adalah bagian dari si pencuri. Dengan terpaksa, Koby menceritakan awal mula ia terlibat dengan pencurian ini. Setelah mendengar hal itu, Garp mempertanyakan kesungguhan Koby menjadi seorang marinir. Dan ia diajak untuk berburu si topi jerami. Kembali ke masa kecil, Luffy sedih akan ditinggal oleh Seng. Orang yang waktu itu mempermalukan Seng datang lagi. Sontak saja Luffy marah kepadanya. Saat bersamaan, Seng menghampiri Luffy. Luffy hampir saja dihajar oleh orang itu. Dan mereka telah salah berurusan dengan Seng dan krunya. Kembali ke Luffy, ia dimasukkan ke dalam kotak kaca yang diisi air laut. Buggy menawarkan penawaran jika Luffy mau memberitahukan peta itu, Luffy akan dijadikan kru Buggy sebagai posisi yang spesial. Namun Luffy menolak. Luffy sedih karena Buggy mengatakan teman-teman Luffy pergi meninggalkannya. Waktu pun melompat ke masa lalu. Luffy kecil ditangkap oleh orang waktu di bar. Perahu yang mereka tumpangi terbalik karena seekor monster laut.
Lalu Seng datang menyelamatkan Luffy. Monster itu menggigit satu tangan Seng hingga putus, tapi Seng tidak melukai balik si monster, dan monster itu luluh ketika melihat matanya Seng. Luffy merasa bersalah atas putusnya satu tangan Seng. Cabaji membuat kesalahan dan hal ini dimanfaatkan oleh Zoro. Akhirnya Nami dan Zoro berhasil membebaskan diri. Dengan segera mereka menyelamatkan Luffy. Setelah keluar dari dalam kotak, petanya dimuntahkan oleh Luffy. Zoro dan Nami terkejut melihat kemampuan Buggy dan mereka bukanlah lawannya. Luffy pun bertindak melindungi teman-temannya. Dalam keadaan terdesak, Luffy bisa melihat celah untuk mengalahkan Buggy. Ia menyuruh Nami dan Zoro untuk memasukkan potongan tubuh Buggy ke dalam peti. Setelah mengalahkan Buggy, Luffy mempercayakan petanya kepada Nami. Kemudian ia membebaskan para warga kota. Di tempat lain, Garp akan menghukum Morgan karena telah menjadi kapten yang korup. Garp mengajak bawahannya untuk merenggut impian bajak laut demi keadilan. Saat Luffy dan temannya akan pergi, warga kota berterima kasih atas aksi pahlawannya. Kembali ke masa lalu, Seng berpamitan kepada Luffy. Sekarang Luffy sadar bahwa ia belum siap untuk ikut bersama dengan Seng. Namun suatu saat nanti Luffy akan membuktikan bahwa ia akan menjadi kapten bajak laut yang hebat. Tentunya dengan kru yang saling melindungi. Untuk kado perpisahan, Seng memberikan topinya kepada Luffy. Dan Luffy harus berjanji, jika mereka bertemu lagi Luffy harus mengembalikan topinya. Tapi Luffy harus menjadi bajak laut yang hebat. Dalam pembicaraan Luffy suka mengutip kata-kata dari Seng yang membuat Zoro penasaran kepada Seng. Tanpa diketahui mereka berdua, Nami menghubungi seseorang untuk menyampaikan bahwa petanya ada pada dirinya. Dan film pun bersambung.